narasumber podcast kita kali ini tuh benar-benar masya Allah banget nih Kak. Secara tampaknya tuh cantik, dan juga keren banget pastinya. Langsung saja yuk kita panggil perwakilan dari Duta Genre, Kak Atina Hima. Tepuk tangan. Kabarnya Kak Hima? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mungkin bisa kali ya Kak perkenalan dulu Kak Hima itu udah cerita tahun berapa nih Kak? Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Atina Hima, biasa dipanggil Hima, dari Duta Genre Kota Pekalongan tahun 2023. Wah, masya Allah, baru kemarin nih ya Kak? Iya betul. Baru kemarin bulan Oktober. Oh, masih baru ya Kak? Iya, sekitar 3 bulan. Mungkin kita tanya-tanya lebih jauh lagi yuk. Ayo mulai. Mungkin dari Kak Hima sendiri kenal genre itu awalnya dari siapa ya Kak? Apakah dari Kak Himanya tahu sendiri atau dari orang lain yang ngasih tahu Kak Hima tentang genre itu? Mungkin bisa cerita. Oke, awal kenal Duta Genre ya? Iya. Untuk awalnya ketika aku masuk di Universitas Pekalongan itu kan ada UKM Hikmah Sriwijaya yang mana UKM Hikmah itu memang bergerak di dunia genre atau dunia generasi berencana gitu. Nah, awal masuk itu aku masuk ke Hikmah Sriwijaya nih Kak. Dan dari situ aku kenal kayak Kak Uma, Kak Najwa, Kak Widi, yang mana mereka juga duta genre dari tahun 2021, 2022 seperti itu. Nah, akhirnya ketika kemarin waktu seleksi itu aku disuruh ikut duta genre aja, barangkali kamu bisa juara. Nah, dari situ aku mulai ikut duta genre, kemudian juga awal-awalnya aku juga rada bingung nih Kak, mau ikut apa enggak? Soalnya kayak privilege aku bukan duta banget gitu. Aku dulu bener-bener nol banget, gak tahu apa itu genre, kemudian juga gak tahu make up, terus juga ya pokoknya polos banget lah. Nah, dari situ aku belajar dari kakak-kakak Hikmah Sriwijaya yang mengajarkan aku banyak hal, yang akhirnya ya seperti ini bisa jadi juara 1. Masya Allah, juara 1 loh Kak. Berarti Hikmah itu emang kebanyakan orang-orangnya itu dari genre semua Kak? Dari genre semua itu ya. Kalau Hikmah Sriwijaya itu kan pusat informasi dan konseling mahasiswa, di mana itu merupakan salah satu program dari genre. Tuh, jadi linear. Gitu. Betul. Satu program genre ya. Jadi di genre itu kegiatannya apa aja tuh Kak? Kalau boleh tahu? Oke, kalau di genre itu banyak ya, karena kan program genre itu merupakan program yang dikeluarkan oleh BKKBN, yang mana itu menaungi para remaja. Tapi nggak hanya remaja doang Kak, kita juga ada lansia, kemudian juga ada anak-anak, ada juga bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, semua itu dinaungi oleh genre, namanya juga generasi berencana, yang mana itu menyiapkan 5 transisi kehidupan. Apa aja tuh Kak? Oke, untuk 5 transisi kehidupan, yang pertama adalah merencanakan pendidikan, kemudian juga melanjutkan ke jenjang pernikahan, kemudian juga melanjutkan ke kehidupan bermasyarakat, kemudian juga melanjutkan berkarir, seperti itu. Benar-benar terencana ya. Iya, betul. Iya. Tadi Kak Hima itu kan menjabat jadi duta genre. Iya. Setelah Kak Hima menjabat jadi duta genre itu ada kayak perubahan-perubahan gitu nggak sih Kak? Mungkin dari orang-orang jadi terkenal banget Kak Hima oh ya genre ya itu ya. Perubahan sendiri nggak sih Kak sebelum sama sesudah jadi duta genre itu gimana sih reaksi orang-orang atau teman-teman terdekatnya Kak Hima gitu? Oke, sebelumnya ada perubahan atau enggak mungkin bisa dibilang ada ya, tapi ya nggak terlalu yang signifikan banget kayak gitu. Mungkin kalau yang awalnya nih aku sebelum jadi duta genre ya aku seperti mahasiswa biasanya kayak gitu. Tapi setelah jadi duta genre mungkin yang pertama adalah banyak dikenal dosen seperti itu ya. Kemudian juga alhamdulillah aku sering dapat tawaran job, entah itu ngisi materi, entah itu jadi MC, entah itu disuruh ngisi diskusi bersama di sekolah-sekolah seperti itu Kak. Nah mungkin kalau dari teman-teman aku sendiri mungkin kayak lebih support, terus mereka juga ya ini sering support kegiatan aku lah. Ketika aku di kelas nih aku jarang masuk kelas karena mungkin banyak kegiatan genre di luar gitu ya, jadi aku sering izin. Nah teman-temanku alhamdulillah support, bilang ke dosennya kalau aku ada kegiatan genre gitu. Di dosen-dosen vertikal pun juga selalu support ketika aku kegiatan genre, yang mereka nggak
alpha tapi tetap dianggap hadir gitu. Karena mewakili universe perkawinan juga ya. Membawa nama clinical juga. Nih berarti perubahannya nggak terlalu signifikan tapi sibuk ya Kak jadinya. Iya benar. Iya. Itu kalau kakak sendiri ada kendala nggak tuh? Sibuk ngatur waktu atau sibuk gimana gitu? Kendalanya gimana tuh Kak? Oke, kalau aku sih jujur ya, kendala paling sulit itu di bagian waktu sih kak. Nah, itu kan. Iya, Manajemen waktu. kayaknya katanya juga kak ya. Kita harus berbagi-bagi. Jadi emang susah banget kalau manage waktu itu, karena kan aku selain menjalankan kesibukan di genre kuliah, aku juga di rumah itu kerjanya itu ngelesi. Part time gitu. Betul, ngelesi Masya dan Allah juga sekali ya. live TikTok nih kak. Oh, bener. Ini baru dibuka lagi ya. Iya betul. Makin ngalir cabutnya. Betul banget. Nah, jadi mungkin lebih susah sih dibagi waktunya gitu kak. Nah, mungkin cara aku mengatasi itu kan aku biasanya bikin schedule nih dari hari ini, tanggal ini tuh ada kegiatan apa. Aku tulis, aku rinci satu-satu. Nah, biar ketika ada misalkan nih ada tawaran dadakan, aku udah punya schedule nih, tak lihat dulu. Aku ada jadwal nggak kayak gitu. Soalnya takut kalau misalkan udah diharapkan misalkan nih diundang di sini ya, tapi ternyata ada kegiatan lain. Nah, itu aku bikin schedule dulu gitu. Terus mungkin buat kerjaan aku ya sama ngelesi itu pasti udah ada jadwal khususnya. Jadi setiap sore itu aku harus nge-live dan setiap malam itu aku harus ngelesi. Jadi kayak waktu sore sama malam itu udah gak bisa diganggu gugat gitu. Waduh. Iya. Satu hari full nih Kak artinya. Betul. Mungkin bisa kali nggak sih kak dikasih tahu keseharian Kak Hima dari bawah? Jurnalis. Jurnalis. Bisa dijelasin kak dari kamu itu ngapain? Oke, Bang itu pastinya molen-molen dulu ya. Sudah pasti. Paling nyaman. Waduh, ini kalau disuruh cerita dari Bang itu kayaknya sampai besok. Iya. Oke, mungkin singkatnya aja ya. Iya. Kalau dari bangun tidur ya aku seperti biasa, cuci muka, mandi. Nah, mungkin kalau pagi kan itu ngampus biasanya dari jam 7:30 sampai jam 12. Nah, setelah itu biasanya aku ada kegiatan genre, entah itu ke sekolah, entah itu aku latihan. Karena kan nanti di bulan Februari itu aku sama pasanganku mau maju ke tingkat Jawa Tengah nih kak. Iya. Mewakili Jateng. Iya. Mau di Kota Pekalongan nggak? Mau di Kota Pekalongan atau Jawa Tengah? Gitu. Jadi setiap habis tidur itu kegiatan genre. Kalau nggak kegiatan genre ya mungkin nge-live, karena kan untuk live itu kan part time ya. Jadi Iya. terserah sananya atau terserah dari akunnya free-nya jam berapa kayak gitu. Nah, terus habis itu biasanya ngasih terus nge-live atau enggak kalau misalkan ada kegiatan organisasi kampus kayak matematika, riset, mereka kan aku juga ikut. Nah, itu bisa diprioritasin lah mana yang utama dulu, mana yang aku lebih dibutuhin di organisasi itu aku dahulukan. Gitu. Itu satu hari itu susah untuk ajak main nih. Yang Yang bisa diajak main. Sudah terstruktur juga. Iya, ya banyak juga dari teman-temanku yang bilang wah sejak jadi duta seneng banget ya, jarang main ya kayak gitu. Ya sebenarnya tuh pengen kayak dulu lagi lah, tapi ya gimana karena udah di sini gitu ya, udah terlanjur nyemplung gitu saya gitu. Ini asik ya Kak. Tapi nih Kak, kalau dilihat-lihat, Kakak kan prodinya PMTK nih, matematika pendidikan. Tapi ke genre itu tadi mental lah, generasi berencana, terstruktur itu jauh loh Kak dari matematika. Kalau menurut saya gitu, itu gimana tuh Kak bisa nyambungin ya? Apa minat atau gimana bisa nyambung ke situ? Sebenarnya sih emang banyak banget ya dari dosen, dari teman-teman yang bilang kamu prodi matematika kok bisa masuk genre sih? Emang iya betul. Aku nggak minat masuk kayak les privat matematika atau apa gitu. Nah, sebenarnya sih tujuan awal dari aku tuh kayak pengen mengeksplor diri aku aja. Kalau misalkan aku tersusah di matematika bisa-bisa nanti jadi berungun. Iya. Mesti dia mikirin angka terus. Nah, makanya kayak aku berusaha mengeksplor diri. Nah, dengan cara coba-coba ikut duta generasi berencana ini. Nah, awalnya sih emang kayak rada gak percaya gitu kak ya, karena mungkin kalau dipikir gak nyambung banget antara matematika sama gameplay. Berseberangan ini ya? Betul. Nah, sebenarnya
dari genre sendiri itu nggak harus yang jurusan dari kesehatan masyarakat. Nah, karena kan genre itu ada kaitannya sama kesmas ya, makanya kebanyakan kalau genre kamu pasti anak kesmas ya, enggak ya. Sebenarnya PBS itu boleh, bahasa Inggris boleh, manajemen boleh, semuanya itu boleh. Karena genre itu nggak melulu harus ilmiah kesehatan masyarakat, enggak. Itu enggak. Coba hal baru di temannya kayak Iya. challenging diri. Iya. Betul, karena di genre juga kita dapetin banyak ilmu Kak, kayak ilmu public speaking, kemudian juga sosialisasi, kemudian juga kita bisa dapet ilmu mental ya, yang awalnya nggak berani kita ngadep orang banyak, akhirnya kita berani kayak gitu. Banyaklah ilmu yang didapat dari genre. Oke, berarti di genre itu ada mentor-mentor tersendiri buat ilmu-ilmunya itu atau Betul, ada. Jadi kan sebelum grand final Duta Genre kemarin Iya. Oktober itu sebelumnya selama 1 bulan aku dan teman-teman finalis yang lain yang 20 besar itu sudah melaksanakan intern class namanya Kak. Nah, jadi intern class itu dilaksanakan setiap 1 minggu 4 sampai 5 kali. Gitu. Nah, jadi di setiap intern class, misal nih hari Senin kita pertemuan intern class public speaking. Terus hari Rabu kita intern class terkait dengan substansi genre. Hari selanjutnya terkait dengan apa ya, minat bakat gitu. Jadi ada mentornya sendiri-sendiri yang mana kita bisa lebih fokus terhadap materi tersebut gitu. kayak ada semua ya di dalam genre ya. Ternyata nggak cuma generasi berencana aja gitu, Betul. tapi emang benar-benar menumbuhkan skill-skill yang belum ada gitu loh, dibimbing benar-benar dari nol. Iya betul banget. Banyak dari yang teman-teman finalis Duta Genre yang 20 besar itu yang awalnya benar-benar kita kayak nol banget, kita belum tahu apa-apa, kita public speaking-nya masih tapi setelah kita ikut intern class, kita benar-benar dibimbing ya, jadi ya ada progres lah gitu. Iya, keren sih. Kayaknya Kak Lia sama Kak Nurul harus ikut nih Wah, tahun depan ya. Ayo kita ikut. Gimana? Harus sih, wajib ikut ya, karena genre itu asik teman-teman ya. Nah ini ngajak-ngajak ini gimana nih? Gas kena aja. Ngajak apa ada kita dulu lah. Iya, siapa tahu itu. Iya, siapa tahu mau join genre. Kesannya nih dari tadi kan udah dibilangin kesannya tuh banyak banget yang didapetin, kegiatannya itu sangat positif, membangun skill gitu-gitu kan. Udah tuh kalau ada adik tingkat yang mau join, gimana tuh? Namanya nggak sih? Iya. Kayak kayak batasan berapa harus berapa bridging atau pure bebas banget mulai dari Kalau bicara terkait dengan ketentuan masuk Duta Genre ya, sebenarnya ketentuannya nggak terlalu khusus, kayak paling usianya dari 16 tahun sampai 22 kalau nggak salah ya. Gitu. Terus ya itu aja sih Kak, mungkin dari umur sama tinggi badan mungkin ya. Waduh, aku udah terindikasi. Tapi nggak apa-apa, juga ada yang tingginya se-Kak Nurul, tapi dia bisa masuk. Karena kalau di genre itu beda dari duta-duta yang lainnya ya, yang bisa dibilang lebih mengutamakan fisik, lebih mengutamakan tinggi badan kayak gitu. Tapi kalau di genre itu kita lebih mengutamakan pikirannya kayak gitu. Jadi bagaimana cara kita bisa bersosialisasi dengan orang lain kayak gitu. Karena kan kalau genre itu lebih ke masyarakat gitu Kak. Kak Hima ini berarti masuk tipe mahasiswa yang aktif banget ya sih Nurul? Ini sangat aktif. Oke. Nah, menurut Kak Hima sendiri, pandangan Kak Hima buat mahasiswa yang aktif di internal bahkan di eksternal kayak Kak Hima ini tuh keuntungannya itu apa sih Kak? Keuntungan yang didapat sendirinya itu apa? Pandangannya. Kalau bilang keuntungan Kak ya, itu mungkin keuntungan itu perspektif dari diri mereka masing-masing. Nah, kalau dari aku pribadi ya, aku kan ikut kegiatan internal dan juga kegiatan eksternal. Yang pertama adalah mungkin kemampuan public speaking ya, pertama. Kemampuan public speaking aku menjadi meningkat. Nah, kemudian juga selain itu kita juga bisa mendapatkan banyak relasi nih Kak. Jadi kalau misalkan ada lowongan kerja atau ada sesuatu yang lain, misal job MC atau apa, itu bisa ditarik karena kan kenalannya banyak. Nah, kemudian kalau misalkan dari sisi sebagai mahasiswa ya, itu bisa lebih dikenal dosen-dosen kayak gitu, bisa diajak ikut PMB-an, kemudian juga bisa diajak dosen ikut penelitian kayak gitu. Oke, berarti Kak Hima ini juga bagian dari PM juga? Iya betul. Hampir semuanya benar-benar Mungkin semester 3. Iya, satu hari itu nggak ada waktu buat rebahan ya. Kalau aku udah undang beruntung. Waduh.
asik gitu. Cerita genre. Ya, soalnya coba-coba ya. Kalau cerita genre, Iya. mungkin cerita ada salam genre nggak sih kak? Ada dong. Mungkin kita kalau jelek tadi Iya. ada salam genre. Salam Boleh genre. banget. Nah, jadi sebenarnya itu sebutannya bukan salam genre ya, tapi salam genre. Oh, genre. Iya, karena kalau genre itu kan biasanya Ada genre genre. Iya. Nah, kalau ini genre generasi berencana. Iya, Nah, iya. salamnya itu kayak gini. Gini ya, ya. Kenapa kayak gini? Karena ini kan nol ya. Iya. Ini Oh, artinya ada menghapuskan. artinya. Ya, ini artinya menghapuskan. Menghapuskan apa? Menghapuskan 3 permasalahan remaja. Oh, Kira-kira apa aja, Kak? filosofinya ya? Kak, Ada. Apa tuh kak? Yang pertama adalah pernikahan dini, kemudian juga seks pranikah, dan yang ketiga itu ada nakzir. Gitu. Jadi dari salam genre ini diharapkan bisa menghapuskan 3 permasalahan remaja ini. Dari salamnya aja udah Udah bernilai banget kak. Bahasa, Dan dan tangan tangan aja udah ada nilainya. Iya. Gimana kak? Oke, jadi gini, kalau misalkan aku bilang salam genre, jawabnya salam. Oke. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Oke. Sehat, Sehat, cerdas, ceria. Oke. Wis. Lanjut ya. Oke. Genre Indonesia, Panjang sekali saatnya ya. yang muda yang berencana. Oke. Mungkin bisa dulu nggak sih kak? Iya. Ini terlalu cepat ya, kita yang lambat ya. Dari awal ya. Oke, dari awal coba. Salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Oke. Coba seru nih, Ayo seru. coba aku yang aba-aba ya. Kita nih. Iya. Oke, siap. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Terima kasih Nia udah meluangkan waktu yang sibuk banget nih. banget. Waduh, sama-sama. Senang sekali ya karena ini podcastnya luar biasa ya. Iya. Terima kasih sekalian ya. Terima kasih banyak Kak Dima. Oke, terima kasih Kak. Semoga semoga di dalam ada cerita baru nih ya. Makin kejahatan. Iya. Doain ya. Amin. Amin. Nanti kesini lagi ya kak sama Oh, boleh. Ya, tetap sama partnernya nanti kita ulik-ulik lagi. Oke, mungkin cukup di sini aja nih kak, udah banyak cerita nih dari Kak Hikman. Oke, sudah? Terima kasih sudah menonton podcast kami kali ini. Terima kasih, dadah.